Ada masih di Breaking News TV One, masih juga bersama kami Bang Nahra, Bang Ali. Ini kalau kita lihat tadi yang sudah disampaikan oleh ahli dari KPU, ada yang ingin dikomentari? Ya, ini 01 dalam permohonan itu sangat keras soal Sirekap. Di situ ada 9 poin di mana itu khusus untuk narasi tentang Sirekap. Saya bacakan supaya tidak salah, yang paling penting aja, nggak 99-nya. Ini dari petitumnya? Ya, bukan dari permohonannya. Nanti ujungnya ke petitum. Misalkan ini poin yang D. Jadi 4 hari sebelum pemilu, tanggal 10-nya, kami menemukan kenyataan bahwa mobile apps yang diserahkan kepada petugas-petugas kami di TPS, itu ternyata berubah toolsnya. Jadi ada button, ada tombol yang tak ditambahin saat itu juga, di mana tombol itu adalah menjadi semacam, kalau dalam bahasa sini itu namanya bypass login. Tiba-tiba ada tombol itu yang siapa saja yang punya punya password selain dari petugas resmi yang di TPS itu bisa masuk ke sana. Yang pertama, jadi memang berbahaya dan dia bisa mengubah value, nilai angka-angka bisa dilakukan itu. Maka ini masuk ke nomor 3 dalam permohonan itu, terduga kecurangan yang dilakukan oleh termohon. Nomor yang E, ya. Ternyata aplikasi Sirekap itu ternyata sangat buruk karena menggunakan open source. Artinya ini nggak tertutup, orang lain yang punya keahlian bisa masuk ke situ. Yang F, sebagian besar dokumen C hasil yang didapatkan di portal www.kpu.go.id tidak dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Kami menemukan ada yang palsu waktu itu ya. Maka ini masuk di permohonan. Nah, ini yang paling penting nih. Kenapa ini meskipun hanya untuk alat bantu tapi menjadikan heboh? Karena kemungkinan salah satunya ini, bahwa berdasarkan hasil forensik IT yang kami lakukan, ditemukan adanya rekayasa hasil suara justru sebelum dilakukan pencoblosan suara tanggal 14. Sudah dicoblos paslon tertentu, tumpuk-tumpuk dicoblos. Nah, yang terakhir mau saya bacakan adalah yang H ini, yang penting. Bahwa keseluruhan fakta di atas semakin memperkuat dugaan bahwa sistem Sirekap memang sengaja didesain untuk kemenangan paslon tertentu. Ini masuk dalam permohonan. Oleh karena itu, karena ini kecurangan sudah ada di mana-mana, terstruktur, ya saya tidak ngomong TSM ya, terstruktur aja lah. Maka dalam petitum itu kami tegas meminta untuk didiskualifikasi pemilu. Ini diadakan bukan pemilu ulang ya, PSU, beda ini. Pemungutan suara ulang. Itu bahasa yang ada di dalam undang-undang pemilu. Jadi bahasa seperti langsung itu. Tanggapi, ini melihat juga nggak ada hal-hal seperti ini, tadi ada penambahan button lah, terus yang lain-lain yang sudah disampaikan oleh Bang Nahra tadi. Ya, jadi begini, saya kembali lagi sesuai dengan keilmuan saya adalah hukum. Saya juga ingin menyampaikan kepada pihak masyarakat luas di sana bahwa yang pertama soal Sirekap adalah sebagaimana aturannya PKPU, ini hanya alat bantu yang fungsinya hanya untuk mempublikasi hasil penghitungan suara. Jadi buat masyarakat di luar kalau ada narasi-narasi katanya, ini juga dugaan-dugaan mereka yang memohonkan itu, Sirekap adalah alat bantu curang dan lain sebagainya. Saya katakan curangnya itu di mana? Kenapa? Karena Sirekap itu tugasnya mempublikasi hasil dari penghitungan suara. Yang kedua, hasil penghitungan suara sebagaimana yang kita kesepakati secara undang-undang juga, peraturannya juga, yang diakui adalah penghitungan hasil suara berjenjang. Artinya kalaupun nanti di Sirekap ada angka-angka, itu adalah hasil dari penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, soal tadi ada petitumnya Bang Nahra minta PSU. Melakukan PSU itu, saya selalu tadi udah katakan dari awal, kalau memang ada indikasi, kan paslon itu semua ada saksi, Mbak. Kalau memang dirasa 01 pada saat penghitungan di tingkatan itu merasa ada hal-hal yang janggal, harusnya komplain di situ, protes di situ, minta di situ. Nah, pertanyaannya kalau mereka pada saat penghitungan di tingkat katakan TPS, kecamatan dan lain sebagainya punya saksi dan di situ mereka tidak menemukan apa-apa, tidak protes apa-apa, kan menjadi tidak logik, aneh. Kok sekarang tiba-tiba itu kan berjenjang, itu kan semua orang kan bisa memantau loh, Mbak. Selain saksi, orang kayak orang-orang netral itu ada pemantau pemilu itu bisa mantau. Nah, artinya apa yang dimohonkan Mas Mustafa dalam permohonan teman-teman itu menurut saya nggak bakal dikabulin lah sama hakim, karena apa? Itu udah ada jenjangnya gitu loh. Setengah menit aja. Dan yang terakhir saya ingin katakan bahwa kepada masyarakat,
klaim bahwa pemilu paling brutal itu juga itu sesat pikir. Karena sama-sama kita ketahui pemilu kali ini pemilu paling damai, bahkan pemilu paling sukses tidak ada kekurangan. Setengah menit ya. Oke, boleh terakhir. Jadi ini perlu diklarifikasi. Kalau beliau ini mengatakan seperti itu berarti beliau nggak tahu bahwa kecurangan itu ada 3. Sebelum pencoblosan, saat pencoblosan, dan setelah pencoblosan. Yang dikatakan Mas Saleh tadi adalah saat pencoblosan. Nah, sebelum pencoblosan ada bansos, ada ancaman, ada kalau memang gangguan ada dan klaim seterusnya. 3 kecurangan tadi, kecurangannya di mana? Udah Pada saat disampaikan. kapan? Siapa yang melakukan? Tolong dibuktikan. Lengkap. Kalau Mari tidak kita dibuktikan, ikuti terus proses kalau kata persidangannya Pak Prabowo seperti adalah apa, omon-omon. Bapak-bapak. Terima kasih sudah hadir di Breaking News TV One. Pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami kembali dengan ada narasumber kita sudah ada di gedung MK, Fahri Bahmid, tim hukum Prabowo Gibran, dan juga Vincentius Mendo, tim hukum dari Ganjar Mahfud. Sesaat lagi.